Halo rekan-rekan, saya Nelvin Debbie Noviana akan mempresentasikan kasus di bidang keuangan yang terjadi di Indonesia untuk memenuhi tugas terstruktur manajemen risiko MJ503. Adapun kasus keuangan yang saya review dari PT Jamu Cap Nyonya Menir. Overview dari kasus. PT Nyonya Menir dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri Semarang. Beratnya beban utang yang ditanggung membuat perusahaan tak lagi sehat. Selain beban utang, sengketa perebutan kekuasaan antar keluarga disebut-sebut menjadi pemicu bangkrutnya perusahaan yang lahir sejak 1919 tersebut. Pada tanggal 4 Agustus 2017, PT Nyonya Menir dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri Semarang. Majelis hakim yang dipimpin Nani Indarwati akhirnya mengabulkan gugatan kreditur konkuren Hendrianto Babang Santoso, warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Selain terlilit utang yang mencapai angka puluhan miliaran rupiah, PT Nyonya Menir sebelumnya juga pernah mengalami krisis operasional cukup panjang dari tahun 1984 hingga 2000. Internal perusahaan terus digoyang oleh sengketa perebutan kekuasaan antar keluarga. Sumber resiko. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh wartawanmerdeka.com pada tanggal 5 Agustus, ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance, Didik J. Rakbini, menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dapat mengalami kebangkrutan meskipun telah lama beroperasi. Salah satunya yang terjadi pada perusahaan jamu PT Nyonya Menir. Nyonya Menir lebih kepada korporasi. Korporasi yang tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan yang sangat cepat. Jadi di Jepang dan di negara lain juga ribuan perusahaan pailit karena tidak mampu menyesuaikan diri, tidak bisa membayar utang, tidak bisa membayar karyawan, dan tidak bisa membayar ongkos produksi. Karena itu produksi berhenti kalau diteruskan. Produksi utang yang akan terus bertambah. Dari kegagalan mengelola resiko sisi atas. Risiko sisi atas adalah ketidakmampuan perusahaan mengeksploitasi hal-hal baik atau kesempatan yang ada untuk penciptaan nilai perusahaan. Dalam hal ini, mereka sebenarnya sudah sempat memperoleh pasar di 3 benua dan 12 negara, tetapi gagal memanfaatkan momentum sehingga tidak ada cerita lebih lanjut apapun dari pengembangan pasar tersebut. Berbagai kemungkinan dapat menjadi penyebab gagalnya perusahaan mengeksploitasi pasar, mulai dari kemungkinan perusahaan gagal memahami dan atau mengadopsi konteks risiko yang berbeda antar pasar mancanegara dengan pasar lokal, sampai pada ketidakmampuan melakukan sinkronisasi strategis proses rantai pasokan atau supply chain dan rantai nilai value chain organisasi. Selain kegagalan mengelola resiko sisi atas tersebut, perusahaan terseret lebih jauh ke dalam situasi banyaknya resiko sisi bawah organisasi yang bahkan sudah berubah menjadi berbagai masalah terhadap kelancaran operasional perusahaan. Dari kegagalan mengelola resiko sisi bawah. Resiko sisi bawah adalah ketidakmampuan perusahaan menangani potensi hal-hal buruk yang dihadapinya, sehingga resiko tersebut menjadi masalah yang kemudian mengerus nilai perusahaan. Dalam hal ini, beberapa resiko sisi bawah yang kemudian menjadi masalah kronis organisasi adalah pemogokan kerja, demonstrasi HAM, dan penundaan pembayaran utang perusahaan. Selain menghadapi permasalahan operasional, pertikaian keluarga yang tak kunjung reda membuat krisis operasional organisasi semakin memburuk. Sebagai akibatnya, permasalahan operasional cenderung terbengkalai atau ditangani pada saat sudah sangat terlambat. Akhir kata, perusahaan gagal bayar tepat waktu kepada para kreditur mereka secara masif,
yang akhirnya berujung pada bencana atau malapetaka di mana perusahaan dinyatakan pailit, yang artinya hidup mereka sebagai perusahaan berakhir. Cara mendeteksinya dan tindakan koreksi dan pencegahannya. Ada beberapa fenomena dalam kasus di atas, yaitu dimulai dengan adanya rentetan masalah operasional yang timbul seiring dengan meningkatnya usaha dan pangsa pasar PT Nyonya Menir, yang kemudian disusul dengan lahirnya sengketa keluarga yang menimbulkan berbagai kisru internal. Keadaan tersebut memperburuk permasalahan operasional yang sedang dihadapi sehingga memicu krisis keuangan serta hukum yang sangat serius, sampai pada akhirnya bermuara pada bencana dengan dijatuhkannya putusan pailit terhadap perusahaan. Dari permasalahan yang dialami, tersirat adanya ketidakmampuan generasi ketiga mengelola resiko perusahaan, baik resiko sisi atas maupun resiko sisi mereka. Permasalahan organisasi timbul bukan semata-mata karena tidak adanya manajemen resiko operasional, tetapi lebih mendasar lagi yaitu tidak adanya tata kelola perusahaan yang baik dan efektif. Ketiadaan tata kelola yang baik menjadi resiko intern yang sangat besar dan fundamental karena berpengaruh pada semua jenjang pengambilan keputusan dan aksi, mulai dari keputusan strategis sampai pada operasional. Keputusan strategis yang tidak GCG kerap mengedepankan bukan kepentingan terbaik organisasi, melainkan kepentingan individu, pemegang saham yang bisa berbeda-beda antara pemegang saham atau dengan yang lain. Bahkan bisa saja kepentingan individual mereka bertentangan dengan kepentingan terbaik perusahaan. Ketidaksinkronan hal ini bisa menjadi resiko strategis yang akan berdampak jangka panjang bagi kelanjutan organisasi. Di tingkat operasional, keputusan yang tidak GCG kerap menghasilkan arahan yang tidak konsisten dan bahkan menimbulkan kebingungan dalam eksekusi. Dengan banyaknya unsur keluarga dalam perusahaan dan dengan adanya ketidaktegasan pembagian peran dan tanggung jawab anggota keluarga yang terlibat, terjadilah kekarutan dalam proses bisnis operasional mulai dari proses produksi, distribusi, dan penjualan perusahaan. Pencegahannya, perusahaan harus jeli melihat kondisi operasional dan manajemen perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus cerdas dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, harus cepat menyesuaikan diri, tahu kondisi perusahaan harus bagaimana. Demikian presentasi dari saya. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.